Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah di mana saja Anda berada saat ini. Senang sekali saya Iskandar Zulkarnain hadir kembali menemani Anda dalam sebuah program yang akan memberikan kalian edukasi ataupun informasi di dunia kesehatan, di mana lagi kalau bukan di SMS, Solusi Menuju Sehat. Dan seperti biasa pemirsa, dalam Solusi Menuju Sehat kali ini kita akan memberikan informasi dari dunia kesehatan dengan tema penyakit metabolik di masa pandemi. Nah, mungkin untuk Anda pemirsa yang masih agak ragu dengan bahasa ilmiah metabolik, apa aja sih atau apa sih penyakitnya? Kali ini yang menemani saya di studio 1 adalah Dr. Safitri Amari atau Dr. Vivi biasa kita kenal, yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam dan bertugas di Rumah Sakit Budi Agung dan juga Rumah Sakit Sis Al Jufri, dan juga dokter berpraktek di Apotik Sehat di Jalan Mongin Sidi. Selamat malam Dr. Vivi. Selamat malam. Gimana, sehat terus ya dokter ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Itu yang paling utama ya. Betul. Harus sehat terus. Gimana di masa pandemi ini, sibuk-sibukkah untuk menangani pasien atau seperti apa musim-musim sekarang ini? Alhamdulillah kalau pasien COVID sudah jauh sekali menurun, tapi kalau pasien yang lain juga tetap Penyakit-penyakit ada. yang baru tetap ada ya? Tetap ada. Terutama yang berkaitan dengan penyakit dalam gitu? Iya, karena kan banyak dan luas, jadi segala keluhannya pasti akan tetap ke rumah sakit. Oke, jadi dokter ini luar biasa ya, paginya ke rumah sakit, malamnya ke praktek gitu. Dokter liburnya weekend aja berarti ya? Benar. Kadang-kadang juga kalau ada pasien mendadak, tiba-tiba harus bertugas Tetap lagi. harus ke rumah sakit. Tetap harus ke rumah dilihat. sakit. Oke dokter, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ke pemirsa Solusi Menuju Sehat, kita akan membahas tentang penyakit metabolik di masa pandemi. Ini sangat penting sekali dan mungkin juga ada pemirsa TVRI yang kurang mengetahui atau mendengar istilah metabolik itu adalah penyakit apa. Oke dokter, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke, jadi kalau kita dengar katanya, Iya. namanya penyakit metabolik. Jadi yang berhubungan dengan metabolisme tubuh kita, Metabolisme, sehingga itu mengganggu fungsi. Oke. Jadi itu yang dinamakan penyakit metabolik. Mau gangguan gula darah, mau gangguan tekanan darah, mau gangguan asam urat, mau Iya. gangguan kolesterol, itu semua dan yang lain-lain yang berhubungan dengan metabolisme kita. Oke, termasuk juga berarti diabetes gitu. Ya. Oke, ini merupakan salah satu penyakit yang memang sering dialami oleh banyak pasien, terutama untuk pasien-pasien dengan lanjut usia begitu. Ya. Berarti diabetes atau dalam bahasa yang biasa kita kenal biar tidak asing itu adalah penyakit gula gitu. Iya, jadi Oke. awamnya pasti taunya penyakit gula, Penyakit gula gula. darahnya tinggi. Oke. Ya. Dan juga hipertensi itu masuk salah satu ya berarti. Betul. Kalau hipertensi itu bahasa awamnya tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi, suka marah-marah gitu. Kalau gula berarti gula darahnya tinggi berarti darahnya mengandung manis gitu. Kalau dicobain gimana sih? Jadi sebenarnya gini, di dalam badan kita tuh pankreas tujuannya untuk memproduksi insulin supaya gula darah kita stabil Oke. dari apa yang kita makan Iya. setelah di metabolisme. Kalau itu terganggu, sehingga itu yang membuat gula darah dalam badan kita tinggi. Oke. Jadi memang yang harus diperhatikan yang pertama adalah apa yang kita makan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus perhatikan bahwa kita punya riwayat genetik nggak? Genetik itu apa artinya? Orang tua kita sakit gula nggak? Bisa jadi ya. Bisa. Jadi itu yang harus diperhatikan. Yang ketiga, gejala-gejala apa yang kita miliki. Oke. Jadi diabetes itu silent, maksudnya silent tuh Iya. dia nggak terlalu bergejala pada awalnya. Oke. Nanti kalau berat badannya udah turun, udah mulai kram, udah mulai sering gatal badannya, udah mulai biasanya paling sering itu ya pasien datang dengan berat badannya turun. Oke. Kalau tekanan darah tinggi gimana tuh? Itu tuh juga jadi 5 penyakit yang paling tinggi membunuh di seluruh dunia itu adalah stroke, tuberkulosis, diabetes, hipertensi, dan satu lagi itu jantung. Jantung. Jadi Oke. hipertensi itu tidak bergejala. Tidak bergejala. Iya, jadi biasanya saya biasa bilang edukasi ke pasien bahwa kalau bisa kita tuh umur 35-40 selain lifestyle kita udah harus diperbaiki, Oke. kita juga harus sering kontrol tekanan darah karena hipertensi tidak bergejala, hanya diketahui kalau kita sudah monitoring tekanan darah teratur. Oh, ternyata Oke. tekanan darahnya tinggi. Berarti nggak boleh sering marah-marah ya? Itu bisa jadi penyebab nggak dok? Kalau misalnya bisa hipertensi kita? Lebih ke detak jantung yang terlalu tinggi, Oke. efeknya tekanan darahnya bisa naik. Ada pengaruh dengan gen apa gimana? Kalau hipertensi bisa genetik. Bisa genetik juga? Bisa genetik. Baik, jadi hari ini pemirsa SMS kita akan membahas tentang 2 penyakit ini biar lebih agak mengerucut lagi ya Boleh. pembahasan kita, yaitu mengenai apa sih namanya hipertensi dan juga diabetes. Nah,
Untuk Anda pemirsa juga yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya-tanya, kemudian juga bisa berkonsultasi langsung bersama Dr. Vivi, Anda bisa bergabung di line telepon 0451 452 atau 414. Ada di layar televisi Anda untuk bisa mengingat. Sekali lagi 0451 452 414. Nah, dokter, ini kita membahas dulu tentang diabetes nih, Dokter Vivi. Nah, Dokter Vivi kan artinya dari sekian banyak praktek kemudian bertugas di rumah sakit, pasti sudah banyak menangani pasien-pasien dengan penyakit dalam tentunya. Alhamdulillah. Untuk diabetes ini kan tadi dokter menjelaskan bahwa kebanyakan adalah yang terkena secara garis besar adalah orang-orang yang umurnya sudah lanjut begitu. Bisa ya, Bisa iya. diketahuinya umurnya sudah lanjut. Sudah lanjut. Berarti orang tua gitu ya. Iya. Kalau anak muda gimana? Apakah berpotensi untuk bisa terkena diabetes di umur yang misalnya 17 tahun kah atau 20 tahun gitu atau apa gimana, Dok? Jadi bisa banget. Jadi diabetes ini tidak hanya terjadi pada umur tua. Ada ada satu jenis diabetes namanya diabetes mellitus tipe 1 itu bahkan kenanya dari umur anak. Wow. Ya, Dan langsung bergejala. Gula darahnya tinggi. Oke. Jadi itu yang biasanya itu karena genetik. Jadi pankreasnya memang bermasalah sehingga dari kecil dia sudah terkena diabetes. Kalau yang diabetes mellitus tipe 2 yang kena pada orang dewasa itu dipengaruhi oleh lifestyle, dipengaruhi oleh makanan. Yang di luar dari gen gitu ya. Yes. Oke, berarti lifestyle itu memang sangat penting ya pemirsa. Karena sebenarnya bukan hanya diabetes saja yang akan terserang apabila kita tidak menjaga lifestyle, tapi juga banyak penyakit-penyakit yang bisa muncul ya. Banyak sekali. Jadi diabetes itu bisa bikin kram. Kram yang orang bilang, kenapa badan saya pegel semua kalau udah kena diabetes. Terus yang kedua bisa bikin gangguan jantung. Yang ketiga kalau tidak terkontrol bisa bahaya bikin stroke. Yang ketiga kemudian bisa bikin gangguan ginjal, bisa bikin gangguan mata. Jadi sebenarnya diabetes itu multi organ. Jadi banyak organ lain yang bisa diserang oleh penyakit ini kalau sudah kena. Makanya itu harus dikontrol. Nah, tapi berarti Dok, apakah orang yang terkena diabetes dengan gen gitu ya, mendapatkan penyakit turunan gitu, apakah dia bisa sembuh atau memang sudah tidak bisa sembuh, hanya harus bisa dirawat saja? Kalau diabetes mellitus tipe 1 itu biasanya akan menggunakan obat insulin, minta maaf, seumur hidup. Artinya karena gen gitu ya? Yes, karena memang sel pankreasnya udah nggak bisa memproduksi insulin dengan benar. Tapi kalau kita bicara diabetes mellitus tipe 2 yang terjadi pada orang dewasa, itu saya sering banget edukasi pasien-pasien saya bahwa tolong minum obatnya teratur. Karena itu bisa terkontrol. Berarti bisa dikontrol ya? Bisa. Artinya ketika kita tua nanti dan kemudian ada begitu banyak penyakit yang akan dialami, ketika kita rajin merubah lifestyle, kemudian juga rajin mengkonsumsi obat, ya artinya pemirsa Anda juga bisa memberikan kesempatan untuk hidup Anda bisa lebih sehat lagi begitu ya? Artinya jangan berpasrah diri gitu bahwa orang tua itu pasti akan kena penyakit ini, itu dan segala macam ya? Betul, itu edukasi yang paling sering kita sampaikan bahwa sekarang ini pencegahan itu sangat penting. Mulai dari bayi baru lahir, 1000 hari kehidupan, gimana lifestyle-nya di saat kita udah dewasa, gimana kita mencegah penyakit-penyakit metabolik itu sangat penting. Paling gampang, olahraga 3-5 kali seminggu, durasinya 30 menit. Itu nggak harus lari, jalan santai pun itu sudah cukup untuk melindungi. Bisa memanaskan tubuh kita gitu ya. Seperti itu. Wah ini menarik sekali deh pemirsa, apalagi berbicara tentang masalah diabetes dan juga hipertensi yang artinya begitu banyak penyakit yang dialami oleh orang tua ataupun Anda juga yang akan menuju ke orang tua seperti saya nih ceritanya. Dan teman-teman, untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami 0451 452 414, kami akan membuka kesempatan untuk Anda bergabung dan berkonsultasi langsung bersama Dr. Vivi sampai di jam 19 atau di jam 7 malam. Nah, dokter tadi sudah kita membahas tentang diabetes. Kalau hipertensinya lagi gimana? Hipertensi itu untuk anak-anak atau remaja apakah bisa terkena juga apa lebih sering ke orang tua gitu? Kalau kita bicarakan hipertensi, jadi hipertensi itu biasanya pada dewasa. Dia tidak bergejala. Jadi nggak bisa diprediksi misalkan, saya tiba-tiba saya gatal atau apa terus saya hipertensi, enggak. Dia itu harus benar-benar melalui pengukuran dalam jangka waktu tertentu untuk menentukan kita hipertensi atau enggak. Dan itu bisa juga nggak langsung minum obat. Biasanya saya edukasi dulu, Bapak bisa nggak diet rendah garam? Kan ini sekarang, yang beredar bahwa orang kalau hipertensi nggak boleh makan garam.
Oke. Padahal yang kami sarankan adalah diet rendah garam. Jadi garamnya itu terukur. Oke, dikurangi gitu ya. Iya. Jangan berhenti, nggak usah berhenti tapi dikurangi aja porsinya gitu. Iya, terus setelah itu dilakukan harus perubahan gaya hidup. Jadi kembali ke olahraga, pengaturan makan, mengurangi kolesterol, makanan yang kayak Kurangi jeroan. begadang-begadang gitu. Iya, itu yang paling penting itu olahraga. Terus habis itu kalau memang setelah 2 minggu kami belikan terapi seperti itu, perubahan gaya hidup tidak terobati, baru kami mulai obat. Oke. Tapi memang kemungkinan akan bisa sembuh ya berarti dokter? Terkontrol. Harus terkontrol? Iya, jadi itu Oke. yang saya biasa bilang. Tolong minum obatnya itu sampai terkontrol. Sampai Dan kalau sudah terkontrol jangan berhenti. Berarti pasien itu harus minum obat terus, dok? Iya, jadi minum obat buat mengontrol. Oke. Jadi itu yang kadang suka pasien, dok saya udah normal tekanannya, boleh nggak saya berhenti? Sebaiknya jangan. Karena kenapa tekanan darahnya bisa turun? Karena memang sudah minum obat. Oke. Kalau dia belum minum obat, gimana cara tekanan darahnya turun? Wah, berarti memang sebuah penyakit gitu ya, sangat penting untuk dilakukan pencegahan, bukan pada saat dia sudah terkena dan abis itu diobati gitu ya. Iya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalaupun sudah terkena, marilah berobat karena semua itu bisa diobatin. Oke, ini salah satu tagline yang sangat baik ya. Kalau sudah terkena, ayo berobat karena semuanya bisa diobati gitu. Iya. Wah, luar biasa. Nah, ini pemirsa sekali lagi untuk Anda yang bergabung bersama kami akan mengajak Anda untuk bergabung di live interaktif 0451 452 414 sambil kita akan membahas tentang penyakit metabolik di masa pandemi, di mana tadi kita sudah ada 2 penyakit yang akan kita bahas, yaitu tentang diabetes dan juga tentang hipertensi atau darah tinggi gitu ya. Oke. Nah, dokter, Ya. ini kalau kita membahas tentang 2 penyakit ini yang tadi kata dokter itu memang di dunia artinya Ya. ada banyak sekali, ada 5 kategori dan diabetes, Termasuk. hipertensi ini adalah salah satu, salah 2 ya, 2 penyakit di antaranya gitu ya. Ya. Oke, sekarang kita membahas tentang bagaimana sih sebenarnya di masa pandemi ini tentang kedua penyakit ini. Nah, Oke. karena memang kalau kita lihat di masa pandemi COVID-19 seperti ini, pemirsa, ada banyak sekali pasien-pasien kita yang terkena diabetes awalnya, Ya. kemudian juga hipertensi awalnya yang akhirnya merujuk ke rumah sakit dan ternyata itu ada kaitannya dengan COVID-19. Waduh, ini sangat berbahaya sekali ya pemirsa. Kadang-kadang kan memang orang yang sekarang sudah terkena penyakit, misalnya dia sudah tahu dia diabetes, Ya. kemudian juga dia hipertensi, takut akhirnya ke rumah sakit karena Ya. takut akan didiagnosis COVID-19. Padahal hal-hal seperti itu bisa aja terkait atau gimana, dok? Oke, jadi ini juga penting nih buat Iya, edukasi. betul, Saya tuh sangat penting untuk diedukasi. saya sering bilang ke pasien bahwa Bapak Ibu kita itu ke rumah sakit tidak harus langsung dirawat. Oke. Itu yang pertama. Karena pikirannya pasien itu kebanyakan kalau saya ke rumah sakit pasti saya dirawat. Iya. Enggak. Yang kedua, kalau misalkan pasiennya itu misalkan punya penyakit metabolik ya, seperti Iya. gula atau darah tinggi, hubungannya dengan COVID, kalau dia tidak terkontrol, otomatis metabolisme tubuhnya kan yang tadi saya bilang di awal, terganggu. Betul. Fungsinya terganggu. Oke, dokter ini ditahan dulu. Yang Oke. keduanya nanti dilanjutin karena kita sudah punya penelpon yang Oh. bergabung bersama kami. Selamat malam, Solusi Menuju Sehat. Selamat malam, Solusi Menuju Sehat. Selamat malam Ibu, dengan Ibu siapa di mana Bu? Dengan Ibu Maria di Jalan Basuki Rahmat. Oke, Bu Maria di Jalan Basuki Rahmat. Bu Maria langsung ke pertanyaan Dokter Vivi, spesialis penyakit dalam. Apa yang ingin Ibu tanyakan? Baik, selamat malam dok. Ya, selamat malam Ibu. Tadi saya sempat mendengar bahwa kalau mengkonsumsi obat hipertensi itu tidak boleh putus. Iya, untuk mengontrol. Untuk mengontrol. Iya, untuk mengontrol. Nah, yang saya ingin tanyakan kan ada 2 dosis obat nih yang 100 miligram dengan yang 50. Iya. Apakah ketika saya ke apotik tidak menemukan obat yang dosis 100, kemudian saya mengkonsumsi yang dosis 50 tapi 2 biji satu kali, apakah itu boleh atau seperti apa dok? Oke. Oke, berarti ini Terima kasih, Dok. Ibu, Makasih. terima kasih Bu Maria di Jalan Basuki Rahmat. Berarti Ibu Maria ini mungkin sudah paham sekali ya dengan dosis-dosis ini. Seperti apa? Karena memang mungkin yang saat ini sedang menyaksikan ini mengalami hal yang sama. Ya. Dilipat gandakan barangnya, tapi dosisnya tetap gitu satu kali teguk. Atau harus seperti apa? Jadi yang harus kita ketahui dulu yang Iya. pertama adalah obat-obatan tuh memang ada beberapa sediaan. Ya. Ada yang sediaan kecil dan besar. Dan penggunaan obat tuh ada yang berdasarkan lama kerja Oke. sama jenis dosisnya. Oke. Kalau untuk obat hipertensi sendiri, kalau ibunya misalkan pakainya yang 5 mili tapi tidak terkontrol, sebaiknya cari yang
10 mili. Oke. Ya, tapi kalau misalkan nggak ada yang 10 mili, boleh yang 5 mili dibikin 2 kali sehari. Oke, itu bisa aja ya? Bisa. Oke. Bisa. Jadi itu nih Ibu Maria ya, kalau misalnya Ibu Maria agak takut-takut apakah bisa atau tidak, itu jawabannya adalah bisa. Yang penting takarannya sudah sesuai gitu. Iya. Oke. Nah, ini juga pemirsa edukasi yang sangat penting sekali di mana juga pemirsa di masa pandemi seperti ini memang wajib untuk menjaga kesehatan. Betul. Jangankan orang yang sakit, orang yang nggak sakit aja wajib untuk terus menjaga kesehatan, apalagi orang yang sakit gitu ya. Iya. Sepertinya banyak yang tertarik dengan topik kita malam hari ini, sudah ada yang bergabung lagi. Oke. Dr. Vivi bersama kami. Halo, selamat malam, Solusi Menuju Sehat. Halo. Iya, selamat malam, Solusi Menuju Sehat dengan Halo. Bapak siapa, di mana Pak? Halo. Iya, Bapak bisa dengar suara kami Pak? Halo. Halo, Halo. Bapak. Suaranya sudah masuk Pak. Terputus. Mohon maaf, sekali lagi silakan untuk bergabung bersama kami 0451 452 414 untuk bertanya secara langsung bersama Dr. Vivi dengan tema kita adalah penyakit metabolik. Ya, di masa pandemi ada 2 penyakit yang akan kita bahas malam hari ini adalah diabetes dan juga hipertensi. Oke. Sudah ada yang bergabung? Oke. Baik, dan pemirsa nanti Dr. Vivi yang kedua tadi belum selesai ya. Yes. Kita akan lanjutkan, tapi juga sudah dijawab pertanyaan dari Ibu Maria bahwa memang boleh saja dengan beberapa butir, yang penting sesuai dengan anjuran dokter dari takaran Ya. milinya, seperti itu. Kita akan bergabung kembali di Solusi Menuju Sehat, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Solusi Menuju Sehat. Baik, pemirsa, kembali lagi dalam Solusi Menuju Sehat, masih bersama dengan Dr. Safitri Amari, atau bisa kita kenal dengan Dr. Vivi. Dr. Vivi ini merupakan dokter spesialis penyakit dalam. Dokter, tadi terpotong ketika penelpon masuk untuk yang kedua tadi, yang akan dibahas mengenai hipertensi. Gimana, Betul. Dokter? Lanjutin. Jadi itu yang saya bilang tadi. Untuk hipertensi kita ngontrol. Pertama kita Iya. lifestyle changing, terus kita ngatur makannya, terus habis itu kita mulai pemberian obat. Oke. Tapi yang saya mau tekankan bahwa diharapkan bahwa pasien-pasien yang hipertensi ini jangan putus minum obatnya. Oke. Paling banyak pasien kembali dengan gagal jantung karena udah nggak terkontrol, jantungnya jadi besar, itu gara-gara tidak minum obat teratur. Sehingga tekanan darahnya naik turun. Kalau tekanan darahnya naik turun, efeknya ke jantung kan? Jantungnya jadi lebar dindingnya, efeknya jadi gagal jantung. Kakinya bengkak, sesek, itu dari hipertensi bisa. Hipertensi, kalau yang dari selama dokter ini ya, menangani pasien hipertensi, lebih banyak jatuhnya ke umur yang berapa, Dok? 35 ke atas. 35 ke atas ya. Iya. Kadang-kadang bukan hanya karena sering marah-marah ya, tapi memang karena Bukan. ada yang penyakit bawaan, kemudian Betul. juga dari segi lifestyle-nya yang tidak Iya. teratur gitu. Dan Oke. tidak terdeteksi. Jadi karena hipertensi itu tidak bergejala sehingga pasiennya tidak memeriksakan diri. Oke. Ah. Jadi kebanyakan pasien yang akhirnya memeriksakan diri dan ternyata, oh saya hipertensi, mereka mengalami gejala apa awalnya? Kebanyakan on the spot. Contoh nih Oke. sekarang lagi happening kita Iya. harus vaksin. Iya. Tiba-tiba pas mau divaksin tekanan darahnya tinggi. Oke. Akhirnya ditunda vaksinnya. Iya. Setelah ditunda ya udah kita follow up ternyata memang rate tekanan darahnya rata-ratanya tinggi. Jadi udah mulai kita berikan pengobatan. Oke, nah ini tadi kalau kita berbicara tentang metabolik ya, di Yes. masa pandemi COVID-19 saat ini memang agak susah untuk bisa membangun mindset lagi, untuk orang bisa segera harus konsultasi ataupun rutin mengkonsumsi obat, atau bisa jadi datang ke rumah sakit untuk bisa berobat gitu ya. Ya. Bukan langsung menginap gitu, tapi berobat aja itu udah bisa ada satu usaha gitu untuk Betul. bisa membantu. Nah, apakah COVID-19 ini ketika orang pasien memiliki penyakit, ya kita singgung sedikit COVID-19, dokter, setelah itu kita akan singgung lagi mengenai vaksin gitu ya. Oke. Untuk metabolis, untuk apa sih namanya, diabetes dan juga hipertensi ini, apakah ketika seseorang kena COVID-19 itu akan tambah parah atau seperti apa? Tapi ditahan dulu karena kita sudah punya penelpon kali Oke. ini yang bergabung bersama kami. Halo, selamat malam. Malam. Selamat malam, Bapak, dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Malam. Pak Haris. Pak Aris. Alamatnya di mana, Pak Aris? Pak Haris. Ya. Jalemba. Karajalemba. Baik, Pak Aris, volume televisinya bisa dikecilkan sedikit biar tidak feedback di Studio 1 saat ini. Oke, Pak Aris, silakan langsung dengan pertanyaan bersama Dr. Vivi, spesialis penyakit dalam. Iya. Selamat malam, Dok. Selamat malam Pak Haris. Malam, Dok. Selamat malam. Iya. Nah,
Saya ini ada penyakit gula. Ya. Tapi sudah berapa puluh tahun sebenarnya. Iya. Tapi saya konsumsi itu hanya gliben. Oke. Gliben yang 5 gram itu. Ya, Pak. Apakah dia katanya tambah kurus orang minum itu katanya. Oke, itu menjadi kekhawatiran Jadi Pak Haris saya ya. ganti lagi dia minformin yang 500 gram. Baik. Ya. Yang 500 gram. Baik. Apa bedanya itu, Dok? Baik. Baik, terima kasih Pak Haris di Jalan Karajalemba sudah bergabung bersama kami. Iya. Baik, Dokter Vivi silakan langsung dijawab. Oke, jadi Pak Haris bagus sekali. Ini memang hal yang sering dihadapi oleh pasien diabetes. Baik. Jadi pemilihan obat untuk pasien diabetes dari kami dokter itu melihat berat badan, melihat cocok tidaknya obat itu pada pasien. Oke. Dan jenis obat diabetes itu ada banyak. Ada yang tablet, ada yang suntik. Oke. Seperti yang Pak Haris alami, langkah pertama yang kami berikan adalah tablet. Betul, ada beberapa obat diabetes yang juga bisa membantu menurunkan berat badan, tapi tidak secara drastis. Oke. Jadi sebenarnya hal yang harus dilakukan pertama harus ditanya dulu sama Pak Haris, tadi nggak sempat saya Iya. tanya, apakah Pak Haris ini berat badannya berlebihan atau normal? Oke. Kalau Bapak Haris ini berat badannya berlebihan, boleh metforminnya silahkan dilanjutkan dengan dosis 2 kali sehari, dosis minimal. Oke. Setelah itu mohon hubungi dokter untuk melihat apakah dengan dosis 2 kali sehari itu sudah mengontrol gulanya. Baik. Tapi kalau seandainya dengan berat badan yang memang sudah turun? Kalau dia berat badannya udah stabil atau turun, kita pilihnya ke jenis obat yang lain. Yang Pak Haris sebutkan itu glibenclamid, tapi kalau enggak kita biasanya lebih sering pilihnya ke glimepirid. Mungkin Oke. kalau saya sebutin namanya yang diabetes tahu tapi yang nggak Iya. diabetes bingung. Betul. Jadi intinya kalau kita berbicara obat diabetes itu ada pertimbangan khusus untuk dari berat badan, dari biasanya juga ada pasien yang minum obatnya bikin mual, jadi itu Ya. memang harus dikonsultasikan. Tapi kalau untuk kasus Pak Haris sudah cocok boleh diminum 2 kali 1. Baik, Dokter Vivi, ini luar biasa sekali ya penjelasannya. Jadi untuk mereka-mereka yang memang sudah lama sekali mengkonsumsi Ya. obat-obat diabetes, ini setidaknya bisa teredukasi dengan program Solusi Betul. Menuju Sehat ini. Dokter Vivi, kita lanjutin lagi tentang COVID-19 yang tadi. Oke. Dengan yang mengalami diabetes dan juga hipertensi ketika mengalami COVID-19 ya. Oke. Bagaimana, apakah akan sangat berbahaya atau seperti apa? Oke, jadi kalau kita bicara COVID-19 Ya. dihubungin sama penyakit metabolik ini, seperti yang saya bilang tadi, metabolik, gangguan fungsi badan kita tuh berubah. Oke. COVID sendiri, daya tahan tubuh kita turun. Betul. Jadi otomatis jika kita punya penyakit itu dan kita terkena infeksi COVID, bisa saling memperberat. Oke. Jadi memang kalau pertanyaannya bisa berhubungan, bukan berhubungan, saling memperberat. Saling memperberat, oke. Jadi makanya itu kenapa pasien-pasien penyakit kronis, gula atau darah tinggi yang paling sering ya, maaf saya selalu sebut Iya. itu karena itu yang paling sering, Betul. itu selalu kita edukasi bahwa terutama di masa pandemi ini, tolong obatnya jangan putus, ayo kontrol ke poliklinik biar obatnya tetap dilanjutin. Oke, wah ini memang kalau kita berbicara tentang penyakit ya pemirsa, apalagi tentang diabetes ataupun hipertensi di tengah pandemi COVID-19 ini sangat penting sekali untuk kita bisa menjaga ya. Mulai dari lifestyle kita, Ya. mulai dari bagaimana makanan yang kita konsumsi, dan Betul. lain-lain. Ini memang sangat penting sekali pemirsa. Nah, sekali lagi untuk yang ingin bergabung bersama kami 0451 452 414 masih kami buka untuk Anda sampai di jam 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dokter, sekarang kita membahas tentang kedua penyakit ini yang berkaitan dengan vaksin ya, karena Oke. tadi dokter sudah menyinggung tentang orang-orang yang ternyata setelah terdeteksi Iya. dari mau vaksin akhirnya nggak bisa untuk Iya. vaksin karena mereka terkena gejala diabetes ataupun juga hipertensi seperti itu, padahal penyakit ini juga tidak terdeteksi terutama untuk hipertensi Yes. begitu. Nah, untuk penyakit-penyakit yang seperti ini, apakah dianjurkan atau tetap melanjutkan untuk tetap vaksin atau tidak boleh? Karena memang beberapa kasus ya yang Ya. kita lihat bahwa ada banyak sekali reaksi-reaksi ditimbulkan oleh vaksinasi ya setelah melakukan vaksin. Atau seperti apa? Karena ini dokter spesialis penyakit dalam, artinya bisa langsung mengedukasi pemirsa yang ada di rumah. Iya. Silakan dokter. Jadi yang paling pertama yang saya ingin sampaikan kepada pemirsa bahwa gejala yang ditimbulkan oleh vaksin itu bervariasi Oke. setiap orang ya. Yang kedua, penyakit metabolik, gula, darah tinggi dan sebagainya boleh divaksin atau enggak? Boleh. Boleh divaksin? Iya. Jadi betul yang disampaikan bahwa memang mereka sekarang banyak takut divaksin. Betul. Nah, padahal sebenarnya tidak, karena
ada kadar tertentu yang kita udah boleh vaksin. Contoh, dok sebenarnya berapa sih tekanan darah saya boleh divaksin? Kan itu pertanyaan yang Betul. sangat umum. Batas tekanan darah Bapak Ibu sekalian, kalau dia di 180/100 itu boleh tetap kami vaksin. 180 Di bawah itu di bawah aman. 180/100 itu aman untuk divaksin. Ya. Oke. Kalaupun misalkan ya Bapak Ibu pemirsa di rumah tekanan darahnya di atas itu pas mau divaksin, kita tunda seminggu. Oke, Jika- berarti bukan tidak boleh divaksin tapi Ya, menunda begitu ya? betul. Oke. Jadi bukan tidak boleh pemirsa, jadi itu ditunda sampai nantinya dia terkontrol. Oke. Baru setelah terkontrol silahkan datang kembali untuk kami lakukan vaksinasi. Kalau diabetes sendiri, Dok? Diabetes juga boleh. Kalau misalkan pas kita mau vaksin gula darah puasa ya, Iya. sebenarnya tidak ada batas tertentu untuk diabetes. Tapi dia tidak memiliki keadaan gangguan akut, contoh pasiennya tidak sesak, Oke. tidak ada luka, tidak ada infeksi, itu boleh kami vaksin. Kalau ada luka? Kalau ada luka sebaiknya dikasih kering dulu lukanya, atau ada infeksi akut pasiennya lagi sesak, difoto dulu, baru kita lihat aman, baru kita vaksin. Oke, nah ini pemirsa adalah informasi yang sangat penting sekali yang harus kalian tahu karena memang begitu banyak mungkin orang di Iya. luar sana yang tidak menginginkan vaksin atau tidak ingin vaksin karena mengalami dua gejala ini ya, hipertensi dan juga Betul. diabetes gitu, Dok. Nah, mumpung kita sekarang lagi membahas vaksin dan kemudian juga ada dokter di sini Ya. karena memang banyak sekali orang yang tidak ingin vaksin atau merasa bahwa tidak perlu divaksin karena saya ini gini-gini dan segala Iya. macam. Nah, sekarang mungkin dokter bisa menginformasikan apakah ada penyakit-penyakit yang memang tidak boleh dilakukan vaksin atau sebenarnya semua penyakit itu hanya ditunda saja atau seperti apa? Jadi berdasarkan rekomendasi dari Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia yang terbaru bahwa kita punya list semua penyakit itu boleh divaksin kecuali pada keadaan akut. Keadaan akut tuh maksudnya ada gejala yang baru-baru terjadi dalam waktu 7 hari terakhir. Oke. Dan gejala itu yang sudah tadi saya sebutkan, bahwa dia sesak, dia demam, dia ada luka, itu yang kami tunda. Oke, makanya ada biasanya sebelum vaksin itu ada interview sedikit ya, Ya. ditanya-tanya gitu ya. Biasanya tuh pertanyaan paling sering, dok saya gangguan gondok, boleh nggak divaksin? Boleh, Oke. asal ibu sudah terkontrol. Oke, kalau asma, Dok? Boleh, asal asmanya terkontrol, tidak ada gejala akut yang sedang Oke. terjadi. Artinya semua penyakit ini pemirsa boleh Anda lakukan vaksin asal pada saat Anda melakukan vaksinasi Sehat, tidak lagi ada sehat. keluhan. Oke. Nah, ini pemirsa yang harus Anda ketahui tentang berbagai macam penyakit yang artinya akan berkaitan dengan vaksin begitu. Dengan begitu banyak permasalahan yang timbul pemirsa dari diabetes ataupun juga dengan darah tinggi gitu ya atau Ya. hipertensi begitu. Ada banyak solusi ternyata yang bisa Banyak. dilakukan oleh pemirsa yang sedang mengalami hal tersebut. Ya. Tapi yang paling penting sekali untuk dijaga, yang dokter akan menyarankan itu ke Ya. setiap pasien apa tuh? Udah sakit atau belum sakit nih? Oke, udah sakit atau belum sakit? Karena kebanyakan memang penyakit ini tidak terdeteksi gitu ya? Jadi penyakit metabolik itu terjadi di saat kita sudah terjadi gangguan fungsi. Gangguan fungsi itu yang sudah bergejala di badannya kita, baru kita tahu, oh kita sakit nih. Contoh penyakit gondok. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti badannya turun drastis, berdebar, matanya matanya melotot, itu baru, oh ternyata saya harus periksa gondok. Nah itu jadi saran saya, yang paling penting, yang paling pertama kita mencegah. Oke. Kalaupun kita sudah terdiagnosis untuk suatu penyakit, marilah kita berobat dan kita berobatnya sampai tuntas dan teratur. Oke. Untuk vaksinasi sendiri, saya sangat menyarankan kepada seluruh pemirsa di rumah, itu penting. Kenapa penting? Karena itu memberikan kita kekebalan tubuh. Kalau ditanya, dok, kok sering banget nih pertanyaannya Iya, nih. betul. Dok, saya udah divaksin, tapi kenapa saya kena COVID? Nah, itu dia tuh. Paling banyak tuh, Dok. Iya, jadi sebenarnya yang kami lakukan di sini semua nakes se-Indonesia termasuk pemerintah bahwa kita memberikan kekebalan tubuh sehingga jika pemirsa terkena COVID di rumah itu gejalanya tidak akan berat. Oke, Ya. karena seperti yang dokter sudah jelaskan tadi bahwa ketika kita COVID dan kita punya penyakit bawaan itu akan justru tambah memperberat lagi Ya, begitu. begitu. Termasuk dari hipertensi dan juga diabetes Diabetes. gitu ya. Oke, berarti memang banyak orang yang akhirnya memindset dirinya untuk tidak vaksin karena takut akan makin parah gitu penyakitnya. Padahal tidak seperti itu ya. Saya biasanya bilang, ayo konsultasi. Jadi Oke. kalau misalkan kita konsultasi, kita diskusi, kita dapat jawaban. Betul. Ketimbang kita mendiagnosis diri sendiri Betul, atau betul. misalkan takut Misalnya nanti. dengar sama cerita-cerita Iya. orang karena memang semua organ tubuh kita berbeda dengan Betul. walaupun sama tapi berbeda gitu gennya Betul. gitu ya. Iya, jadi Oke. ada trik-trik tersendiri, misalkan kita atur dulu apanya supaya keadaannya sehat sehingga bisa dilakukan vaksin.
Ujung-ujungnya kan akan berdampak secara sistemik. Betul. Sebentar kita akan lanjutkan lagi ya pemirsa tentang bagaimana vaksin sangat berarti untuk kesehatan Anda dan bagaimana bisa membentengi Anda dari yang namanya virus COVID-19. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Solusi Menuju Sehat. Baik pemirsa TVRI, kita kembali lagi dalam Solusi Menuju Sehat dan masih bersama dengan Dr. Safitri Abari ya, atau bisa kita kenal dengan Dr. Vivi yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam. Baik, Dr. Vivi, ini kita ada di segmen terakhir di mana dokter juga akan saya minta untuk bisa sedikit memberikan kesimpulan ataupun harapan ya dari seluruh dokter-dokter juga yang ada di Indonesia untuk bisa mengajak seluruh masyarakat ini bisa paham sebenarnya dengan penyakitnya, terutama dari diabetes dan juga hipertensi, dan kemudian jangan takut untuk melakukan vaksin. Apa biasanya akan dokter ingin sampaikan? Jadi yang saya sampaikan yang pertama adalah kenapa kita perlu mengontrol penyakit-penyakit metabolik. Yang paling utama adalah untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Sehingga kalau kita punya kualitas hidup yang lebih baik, otomatis di masa pandemi ini itu akan membuat kesehatan jiwa kita lebih sehat. Itu sangat penting karena di saat kita jiwanya stres dan lain-lain karena penyakit, itu memperberat penyakit itu sendiri. Dan yang kedua, kenapa vaksin itu penting? Karena dia membentengi kita. Jadi saya mengharapkan kepada pemirsa di rumah, kalau misalkan ada yang mempunyai penyakit metabolik, merasa belum bisa untuk divaksin, ayo ke rumah sakit, ayo kita diskusi ke poliklinik untuk supaya bisa dikontrol penyakitnya sehingga bisa tercapai cakupan vaksin kita yang sangat kita harapkan untuk bisa mencapai 80%, sehingga bisa kembali ke situasi yang lebih stabil untuk segala hal. Sehingga bisa berefek sistemik ke semua orang. Oke, Dokter Vivi, berarti tidak ada masalah ketika Anda mengalami penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes ataupun hipertensi. Ya, yang jelas adalah bagaimana Anda berani untuk bisa mengkonsultasikan itu ke dokter atau juga datang langsung ke dokter untuk bisa bertanya agar nantinya kita bisa teredukasi nih tentang penyakit-penyakit. Ya, dan terkontrol. Artinya kalau kita pun misalnya tidak diminta-minta gitu ya, positif COVID-19 dan kita memiliki penyakit-penyakit metabolik yang tadi dokter sudah sampaikan, artinya dari vaksin itu bisa mengurangi ya, seperti itu atau seperti apa? Jadi kalau kita sudah punya vaksin, logikanya kayak kita udah punya kekebalan tubuh buatan yang dimasukkan ke dalam badan kita, sehingga jika ada infeksi dari luar, gejalanya tidak akan berat. Contoh, saya udah vaksin, Bapak belum vaksin. Kalau saya udah vaksin, saya hanya demam saja, tapi Bapak bisa demam, sesak, sakit badan, muntah, jadi gejalanya akan jauh lebih berat. Gejalanya akan jauh lebih berat. Ini yang perlu dipahami oleh seluruh pemirsa. Dan tadi yang juga dokter sudah sampaikan bahwa kalau kita misalnya vaksin dan kemudian juga tidak boleh, misalnya kita terkena diabetes ataupun juga penyakit-penyakit metabolik yang lain, sebenarnya bisa divaksin tapi pada saat tidak bergejala begitu ya? Pada saat penyakitnya terkontrol, kita sehat, itu boleh datang untuk vaksin. Ya, bukan tidak bergejala, berarti terkontrol dan pada saat kita sehat begitu. Jadi memang vaksin ini sangat penting untuk kita semua untuk bisa membentengi kita dari yang namanya mengurangi ya dampak dari COVID-19 atau mungkin juga kita bisa terhindar dari yang namanya virus COVID-19 seperti itu dengan vaksin tersebut. Bahwa umur itu semakin hari semakin naik dan kemudian penyakit-penyakit itu akan semakin bisa saja datang ke kita gitu ya. Dari penyakit yang kita sudah jelaskan, diabetes dan juga hipertensi ini, anak muda pun juga akan rentan dengan penyakit ini, bukan hanya orang tua. Pasti. Peningkatan kasus dari tahun 2000, kalau kita bicara data, itu tinggi sekali. Dan itu terjadi pada umur-umur 35, 30. Itu terjadi karena lifestyle. Kita punya makanan, kita punya sumber makanan, cara pengolahan makanan itu jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, sehingga kita lebih beresiko. Lifestyle yang seperti dokter sampaikan itu adalah begadang atau seperti apa? Makanan. Kita sakit karena kita makan makanan yang tidak sesuai. Contoh, kalorinya berlebihan, prosesnya juga berlebihan. Dokter, ini merupakan satu informasi yang sangat penting sekali ya bagi pemirsa Solusi Menuju Sehat, di mana banyak orang yang terkena penyakit-penyakit metabolik, salah satunya adalah diabetes dan juga hipertensi yang memang takut akan resiko gimana-gimana berikutnya gitu ya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang berujung bahwa orang-orang yang terkena penyakit ini tidak mau untuk divaksin. Tapi dengan penjelasan dari Dokter Vivi ini semoga bisa memberikan pencerahan kepada pemirsa TVRI yang ada di rumah bahwa semua harus divaksin untuk bisa terhindar dari COVID-19 ataupun bisa mengurangi resiko dari penyakit bawaan yang akan muncul. Dan semua itu bisa dikonsultasikan, semua itu bisa diedukasi dan juga tergantung kita ya
ya, gimana kita mau Betul. bisa menerima informasi itu, dan juga sekarang sudah banyak sekali fasilitas yang dibuka untuk layanan dokter dan segala macam ya, bisa melalui telepon, WA, atau bisa datang langsung kalau kenal sama dokternya. Betul. Dan di Kota Palu sendiri kan kita Iya. punya relawan Nagasi, itu juga bisa edukasi di situ ada. Oke, relawan. Nagasi Kota Palu itu zaman Covid kita lagi tinggi-tingginya, kita punya relawan di setiap kecamatan atau kelurahan. Oke. Jadi pasien Covid itu boleh berkonsultasi secara online. Oke, dan mereka juga bisa jadi penyambung antara pasien dan Ya. dokter gitu ya. Dan di situ ada dokternya juga. Jadi luar biasa pemerintah Kota Palu ini memberikan fasilitas itu. Oke, Dokter Vivi, terima kasih banyak malam hari ini. Sama-sama. Sudah sangat memberikan edukasi dan juga informasi kepada pemirsa Solusi Menuju Sehat. Ya. Semoga kita semua terhindar dari penyakit-penyakit Betul. yang sudah kita jelaskan tadi ya Dan semuanya. komplikasinya yang berat Dan itu. komplikasinya, kemudian juga terutama kita semua terhindar dari COVID-19. Ya. Bisa negatif terus dan bisa menjalani aktivitas kita dengan penuh semangat tentunya. Amin. Karena hari-hari kita walaupun banyak uang, tapi kalau sakit-sakit Iya. juga nggak ada gunanya gitu ya. Kualitas hidupnya menurun. Betul. Kalau kita sehat, semuanya, semua planning bisa kita capai. Betul. Seperti itu. Dan untuk Anda pemirsa TVRI yang sedang menyaksikan Solusi Menuju Sehat, terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di Solusi Menuju Sehat. Dan jangan lupa, kesehatan itu penting. Betul. Sakit itu mahal, tapi menjaga kesehatan juga jauh lebih penting untuk bisa terhindar dari yang namanya COVID-19 atau penyakit metabolik, antara lain adalah diabetes dan juga hipertensi. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Solusi Menuju Sehat di minggu depan. Saya Iskandar Zulkarnain, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.